Nah, untuk mengetahui lebih luas mengenai tanaman brotowali, yuk mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas beberapa poin mengenai klasifikasi tanaman, morfologi tanaman, kandungan senyawa tanaman, manfaat tanaman, serta mikroskopik tanaman dari brotowali atau Tinospora crispa L. Yang pertama ada klasifikasi tanaman brotowali. Tanaman brotowali sendiri masuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya yaitu Dicotyledonae, ordonya yaitu Ranunculales, familinya yaitu Menispercae, genusnya yaitu Tinospora, dan spesiesnya yaitu Tinospora crispa L. Mears-Hengin. Menurut Sugandi 2013, brotowali sendiri atau Tinospora crispa L merupakan jenis tumbuhan yang mudah ditemukan dan mudah dalam perawatan penanamannya. Brotowali juga tumbuh secara liar di hutan, ladang, atau di taman di halaman dekat pagar sebagai tumbuhan obat. Nah, yang selanjutnya ada morfologi dari brotowali. Morfologi dari brotowali sendiri yaitu terdiri atas batang, bunga, dan daun. Brotowali memiliki batang atau ranting berbentuk spiral. Batangnya bulat, berwarna hijau kecoklatan, sukulen, batangnya tua, disertai benjolan-benjolan tuberkulatum. Nah, dari batangnya ini dapat keluar akar gantung yang tumbuh dan dapat mencapai tanah. Jika disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, keadaan batang cenderung tidak berubah, menurut penelitian Setiawati dan kawan-kawan pada tahun 2008. Menurut penelitian Setiawati dan kawan-kawan pada tahun 2008, daun brotowali atau Tinospora crispa L ini berdaun tunggal, tanpa stipula, ukuran helai daun dengan panjang 7-12 cm, dengan lebar 5-10 cm, bengkok dan membesar. Daunnya tersusun secara berseling, bertangkai dan berbentuk seperti jantung atau agak memundar, berujung lancip. Pertulangan daun menyirip, dengan permukaan atas licin dan bawah halus, berlekuk pada bagian pertulangan. Bunga brotowali ini hanya memiliki putik. Bunga brotowali termasuk jenis bunga yang tidak sempurna karena tidak memiliki bagian-bagian bunga yang tidak lengkap. Ukuran bunga tanaman ini juga bisa terbilang kecil. Bunganya termasuk majemuk tanda semu, letaknya menggantung, dan memiliki warna hijau muda atau putih kehijauan. Pada bunga jantan, bunganya bertangkai pendek, di mana terdapat mahkota yang berjumlah 3 helai dan 6 buah kelopak menurut penelitian Sugandi pada tahun 2008. Yang selanjutnya ada kandungan senyawa dari tanaman brotowali. Pada daun dan batang brotowali mengandung alkaloid, saponin, dan tanin, sedangkan batangnya mengandung flavonoid dan juga senyawa alkaloid sebesar 2,22%, antara lain yaitu senyawanya berberin, zat pahit, kolumbin, glukosid, dan picokarotin, menurut penelitian Supriyadi pada tahun 2001. Selanjutnya masuk ke aktivitas farmakologi tanaman brotowali. Menurut beberapa penelitian, terbukti bahwa tanaman brotowali ini memiliki aktivitas farmakologi yaitu sebagai antibakteri, antioksidan, antidiabetes, antipiretik, dan antitumor. Aktivitas antioksidan pada batang brotowali. Nah, menurut penelitian Hairunisa pada tahun 2017, hasil pemeriksaan senyawa alkaloid dari serbuk simplicia dan ekstrak batang brotowali diketahui terdapat senyawa alkaloid, di mana senyawa alkaloid ini mempunyai aktivitas farmakologis yaitu sebagai antioksidan. Selanjutnya, penelitian ini berlanjut meneliti aktivitas antioksidan senyawa alkaloid yang terkandung dari ekstrak etanol batang brotowali. Untuk pengukuran aktivitas antioksidannya itu menggunakan pemerangkapan radikal bebas DPPH, di mana hasil menunjukkan bahwa brotowali memiliki aktivitas antioksidan dalam kategori yang sangat kuat dengan nilai inhibition concentration-nya itu sebesar 50%.
Aktivitas antidiabetes pada batang brotowali. Menurut penelitian El-Fahmi pada tahun 2019, penelitian ini telah membuktikan khasiat antidiabetes dari produk jadi obat herbal kategori jamu atau obat tradisional yang diproduksi oleh salah satu usaha mikro obat tradisional yang mengandung bahan aktif ekstrak tunggal brotowali atau Tinospora crispa. Kandungan metabolit sekunder dari produk obat herbal tersebut adalah golongan alkaloid, flavonoid, dan triterpenoid atau steroid. Produk obat herbal tersebut menunjukkan aktivitas antidiabetes yang terkandung kepada dosis 500 mg per kilo berat badan, mempunyai penurunan kadar glukosa maksimum sampai 75,35%. Aktivitas antibakteri pada daun brotowali. Menurut penelitian Saragi 2018, berdasarkan screening fitokimia, ekstrak metanol daun brotowali mengandung senyawa golongan flavonoida, saponin, dan tanin. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri Escherichia coli. Hasil uji aktivitas antibakteri dari ekstrak metanol, etil asetat, dan N-heksana dari daun brotowali ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun brotowali memberikan diameter zona hambat yang kuat terhadap bakteri gram positif, yaitu bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 500 mg per ml dengan diameter zona hambat bakteri sebesar 24 mm. Aktivitas antipiretik pada batang brotowali. Menurut penelitian Widyaningsih pada tahun 2019, pada penelitiannya ini hasil fraksinasi dari ekstrak batang brotowali berefek antipiretik, di mana senyawa aktif yang ada pada batang brotowali yang kemungkinan mampu menurunkan demam adalah zat pahit, pikroretin, dan alkaloid. Selanjutnya masuk ke manfaat tanaman brotowali. Nah, batang brotowali ini biasanya digunakan untuk pengobatan rematik, memar, demam, merangsang nafsu makan, untuk penyakit kuning, cacingan, sakit perut atau diare, dan batuk. Sedangkan air rebusan daun Tinospora crispa L ini dimanfaatkan untuk mencuci luka atau penyakit kulit seperti kudis dan gatal-gatal. Sedangkan ekstrak etanol daun Tinospora crispa L ini bisa digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah menurut penelitian Puji Lestari pada tahun 2009. Yang selanjutnya yaitu pengujian mikroskopik pada tanaman brotowali. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada saat pengujian mikroskopik yaitu alatnya mikroskop, cover glass, object glass, dan pipet tetes. Sedangkan untuk bahannya yaitu yang diambil dari tanaman brotowali yaitu batang brotowali dan aquades. Cara kerjanya yaitu memotong batang brotowali secara melintang, kemudian potong setipis mungkin. Selanjutnya memindahkan potongan brotowali ke objek glass, lalu menambahkan 2 tetes aquades. Setelah itu tutup menggunakan cover glass dan amati sampel menggunakan mikroskop. Nah, ini merupakan hasil mikroskopik pada batang brotowali. Di sini terdapat beberapa bagian yang terlihat seperti parenkim korteks, serabut parenkim, epidermis, butir pati, hablur kalsium oksalat berbentuk prisma, dan parenkim empulur.
pementasan dari tanaman brotowali atau Tinospora crispael. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya Finkan Kamala Kurnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.